Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya berjumpa lagi pada serial kisah podcast sejarah peradaban Islam yang pada episode ketiga kali ini kita masih membahas mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesungguhnya kita adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk umat manusia yang menyuruh kepada kebaikan, dan teruntuk para pengemban dakwah, semoga kita senantiasa diistiqomahkan di jalan kebaikan dan senantiasa meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam sejarah umat-umat ada hari-hari yang begitu bersinar, dan itu merupakan kebanggaan pada sejarah peradaban Islam. Sungguh dari kisah Muhammad Al-Fatih begitu banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan seperti yang sudah kita sampaikan pada pekan selanjutnya, pada pekan 1 minggu yang lalu, apa saja yang dilakukan Sultan Murad II, ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih bisa tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu luar biasa. Yang pertama yakni bersahabat dengan anak. Sultan Murad II pada anaknya ia sangat begitu dekat. Aktivitas setelah bangun tidur yang dilakukan oleh Sultan adalah mengajak anaknya sholat subuh berjamaah, lalu menikmati fajar sembari bercengkrama dengan suasana yang menyenangkan. Di setiap mereka berjalan menikmati udara fajar, tangan Sultan Murad II tidak pernah melepas genggaman dari Sultan Mehmed kecil pada saat itu. Sultan Murad tidak sedang memanjakan Sultan Mehmed ataupun Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad hanya ingin Mehmed merasakan ayahnya selalu ada untuknya, hingga Mehmed tidak sungkan untuk bercerita. Mehmed tak perlu mengadu pada yang lain, ayahnya sudah lebih dari segalanya. Andai Mehmed hidup di masa kini, dia tidak akan menyia-nyiakan semua anak-anak muda yang kelak akan dididiknya menjadi seorang pemuda yang begitu luar biasa sebagaimana ia mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita bisa belajar dari Sultan Murad bagaimana bersahabat dengan anak-anak. Karena jika orang tua hanya sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, maka anak-anak tidak akan terperhatikan dan anak-anak tidak akan sesuai dengan bimbingan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, motivasi dengan ucapan yang baik. Pada saat itu, Sultan Murad yang sukses melahirkan sebaik-baik pemimpin, setiap hari senantiasa memberikan motivasi dengan kalimat yang baik, yang bahkan mungkin bagi orang lain adalah gila ataupun tidak mungkin menjadi kenyataan. Tetapi keyakinan kepercayaan Sultan pada anaknya membuat anaknya semakin berani dan percaya diri. Setiap hari Sultan Murad mengajak anaknya Sultan Mehmed duduk di puncak menara masjid yang tertinggi. Lalu Sultan menunjuk tangannya jauh di sebuah cakrawala. Apa yang disampaikan Sultan pada saat itu? Sultan menyampaikan sebuah motivasi yang begitu menggugah, sebuah visi yang begitu besar pada seorang anak yang masih sangat kecil. Wahai Mehmed anakku, lihatlah jauh di depan sana, di sanalah Konstantinopel. Kota itu adalah salah satu pusat dari kekufuran, ibu kota Romawi Timur yang sangat begitu kuat. Kota itu akan jatuh ke dalam kekuasaan Islam dan engkaulah, perhatikan, dan engkaulah insya Allah yang akan menaklukkannya kelak. Setiap hari dimotivasi dengan kalimat-kalimat yang terbaik, membuat Sultan Mehmed sangat percaya diri dan membuatnya semakin semangat belajar, dan kemudian ia berhasil untuk menjadi sebaik-baiknya pemimpin. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, yakni berikan guru terbaik, berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Sultan Murad mempunyai mimpi untuk menaklukkan Konstantinopel dan mimpinya itu diwariskan pada anaknya, Sultan Mehmed II. Maka Sultan harus memberikan yang terbaik pada anaknya termasuk dalam pendidikan. Sejak kecil, Mehmed telah diajari oleh seorang ulama besar yang nasabnya tersambung sampai pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yakni Syekh Aq-Syamsuddin namanya. Syekh Aq-Syamsuddin mempunyai peran besar dalam menjadikan Mehmed sebagai pemimpin dunia. Ilmu dan nasihat menjadi semacam makanan pokok tak tergantikan, hingga jadilah Mehmed II sebagai sebaik-baik pemimpin yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Jadi sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dilakukan oleh Sultan Murad
kepada Mehmet II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih adalah bersahabat dengan anak. Kemudian kedua, motivasi dan berikan ucapan-ucapan yang terbaik, berikan doa-doa yang terbaik pada anak-anak kita. Dan kemudian yang ketiga, berikan guru yang terbaik, berikan ulama yang terbaik, berikan pendidikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Sahabat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rasanya kalau kita ingin membahas mengenai kisah dan sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, tidak cukup hanya dalam 3 episode saja. Maka Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini semoga podcast dari sejarah yang telah kita sampaikan menggugah teman-teman sekalian, menginspirasi teman-teman sekalian untuk kemudian mempelajari sejarah lebih dalam, untuk kemudian mempelajari sejarah peradaban Islam lebih jauh, terutama mengenai 9 jenderal perang dan panglima hebat sepanjang sejarah peradaban Islam, terutama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di momentum selanjutnya, di podcast selanjutnya. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.